Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya, nggak jawab salamnya. Mudah-mudahan anu nggak jawab salam supaya cepat jadi kepala sekolah. Amin. Mudah-mudahan nggak jawab salam supaya cepat jadi pengawas PAI. Amin. Mudah-mudahan anu tengah jawab salam gajina bulan depan tanggal 30 bulan cairna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat berarti gajinya pengen cair tepat di awal bulan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fadlan ghalidal qalbi lam fa'u min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati pengurus KKG PAI Kabupaten Pandeglang, lengkap nih Pak Servis. Biasanya KSP, kalau sudah ada KSP, ketua sekretaris lengkap. Sekretaris ada di sebelah kanan, bendahara ada di sebelah kiri, tengah-tengah ketua. Bapak Ibu para pengurus KKG PAI se-Kabupaten Pandeglang, alhamdulillah walaupun hanya ada perwakilan dari masing-masing kecamatannya dari ujung timur sampai dengan ujung barat, lain saumur umur Malara, dari ujung timur dari Cadasari Kadang Tanjung sampai ke Sumur, belum ada Sumur. Alhamdulillah hadir. Ya mudah-mudahan tidak hadir semua. Kalau hadir semua di sini tidak akan cukup. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takriman wa takriman kepada hadirin semuanya. Puji yang maha tinggi marilah kita aturkan kepada Allah Rabbul Izzati. Puja yang maha mulia marilah kita aturkan kepada Allah yang maha kuasa. Syukur yang tiada terukur marilah kita aturkan kepada Allah yang maha ghafur, supaya kita selalu tafakur bahwa suatu saat kita akan masuk ke liang. Jangan sampai diganti kaknya dengan huruf C, bahaya.
salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya sampai pengikutnya ila yaumiddin, ayamin kurbi yaumil qiyamah. Menurut sebagian para ahli bahwa 85 tahun orang-orang yang beriman akan dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bisa menghadiri, tidak sampai menyaksikan begitu dahsyatnya terjadinya yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebetulnya primados hadir di dia atau hadir berdiri di depan Bapak Ibu sekalian mewakili dari, alhamdulillah sudah 2 kali bisa ikut hadir di sini. Pertama mewakili atas nama PGRI Kabupaten Pandeglang, yang ini merupakan yang kedua adalah mewakili dari KKG PAI Kabupaten Pandeglang. Kemarin juga tausiahnya ketika PGRI dari Bojong. Alhamdulillah ini pun dari Bojong. Hidup Bojong. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin sebelumnya saya bukan ingin menggurui, bukan ingin memberikan tausiah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah mau'idoh. Yang saya sampaikan adalah sebuah tausiah khususnya kepada diri sendiri. Karena pepatah, karena sebuah keterangan menyebutkan limada taqulu lima taf'alun. Jangan sampai kamu berbicara terhadap apa yang kamu tidak lakukan. Minimal apa yang nanti akan saya sampaikan, itulah yang insya Allah akan saya lakukan. Jadi ini adalah tausiah untuk diri sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini nggak usah dikasih ceramah. Sudah pada tahu dan sudah pada pinter-pinter semua. Lain mamatahan ngojai bebek, lain mamatahan ngojai kambing. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa pada saat ini Dinas Pendidikan mengadakan pengajian atau yang disebut dengan taklim. Kalau lihat dari sejarah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman setiap Rasulullah mengadakan pengajian, mengadakan taklim, itu pasti diawali dengan perintah dan ajakan untuk berbuat takwa. Lihat surat Quran yang ke-65, surat At-Tolak, ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau diawali dengan kalimat wama, di situ adalah isim mausul. Isim mausul adalah bermakna luas, tidak terbatas dengan ruang, waktu dan gerak. Maksudnya adalah dalam isim mausul tersebut tujuannya tadulu waman kepada manusia. Manusia di sana mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau laki-laki atau perempuan, pejabatkah dia, konglomeratkah dia, apakah dia rakyat jelata ataupun rakyat tidak punya, di sana terlingkup dengan kalimat waman. Ketika waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Rasulullah dalam setiap taklimnya selalu mengajarkan yang pertama adalah berbuat takwa. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita banyak harta, bro di juru, bro di patok, ngalayah di tengah iman, si jabrik di pipir, si jambrong di kolong lubak libuk lubak leboknya, belum tentu itu bisa menyelesaikan sebuah problematika dan permasalahan kita. Bisa jadi kita sebagai pejabat yang tingginya luar biasa, rumahnya bertingkat, emasnya berkarat, moal-moalnya jadi sakarat, istrinya pun sampai ke 4, belum tentu itu bisa menyelesaikan sebuah problematika permasalahan. Kenapa ketika kita jabatannya tinggi, hartanya banyak, di tubuh gamalehna, tetapi itu tidak menyelesaikan sebuah problematika permasalahan kehidupan. Susah jeung susah baik, bingung jeung bingung baik. Ieu mah boga pamajikan dibere duit saeutik monyo, dibere duit loba monyo,
Korek masalah kita kakarak sadar bahwa tiba bulan lagi pemajikanna. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, dalam surat At-Tolak akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di sana ketika kita sudah berbicara konteksnya adalah isim mausul, ditunjukkannya supaya kita bertakwa, maka seluruh jalan keluarnya di sana di ujungnya adalah makhraja. Makhraja. Kalau di tulisannya adalah makhraja karena ujungnya adalah tanwin. Tetapi ketika dibaca waqaf maka dibacanya adalah makhraja. Kenapa di sana makhraja? Tujuannya adalah di sana hurufnya termasuk huruf nakiroh. Karena kalimat isim itu ada dua, isim makrifat dengan isim nakiroh. Nakiroh adalah tujuannya umum untuk semuanya, bukan khusus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lihat di dalam sebuah ilmu nahwu menyebutkan ada dua hal, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Ketika berbicara jumlah ismiyah terdiri dari khobar dan mubtada. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW dalam setiap taklimnya pasti memerintahkan untuk berbuat takwa. Bahkan takwa ini tidak sah khutbah Jum'ahnya kalau tidak disampaikan oleh khatib kepada ahli Jum'ah untuk mengajak berbuat takwa. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kenapa ini Dinas Pendidikan mengadakan pengajian pada hari Jumat? Lihat, perlu kita lihat sejarah dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu menyebutnya ketika zaman hari pertama disebutkan dengan Yaumul Ahad, hari yang pertama. Kemudian hari yang keduanya disebut dengan Yaumul Isnin. Disebutkan dalam bahasa Indonesianya adalah hari Senin, hari yang kedua. Hari yang ketiganya adalah Yaumul Sulasa atau disebut dengan hari Selasa. Hari yang keempatnya adalah Yaumul Rabi atau hari yang keempat dalam bahasa Indonesianya hari Rabu. Hari yang kelima adalah Yaumul Khamis atau disebut dengan Kamis dalam bahasa Indonesia. Semua kegiatan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, mereka para pedagang dari mulai hari pertama sampai dengan hari kelima, dari mulai hari Ahad sampai dengan hari Ahad, sampai dengan hari Kamis, mengumpulkan berbagai macam hartanya. Orang-orang tujar, orang-orang pedagang mengumpulkan hartanya. Siapa yang paling banyak mengumpulkan hartanya, itulah orang yang paling hebat. Para tukang syair mengumpulkan syair-syair terindahnya. Dia pergi ke lembah-lembah, pergi ke hutan belantara, pergi ke pinggir pantai untuk mencari inspirasi supaya mendapatkan syair yang paling terindah. Begitu juga dengan para dukun, para kahin. Dia menciptakan jampe-jampe harupat gerak-gede gerak-lumpat untuk menciptakan mantra-mantra yang terhebat. Dilakukan pada hari apa, Bapak dan Ibu sekalian? Mereka melakukan itu semua dilaksanakan pada hari yang ke-6. Kenapa hari yang ke-6 tidak disebutkan dengan hari Sadis atau dengan hari Sita? Tetapi orang-orang Arab zaman dahulu menyebutkan dengan Yaumul Arubah. Apa itu Yaumul Arubah? Yaitu hari-hari berbangga diri dan berpesta pora, memamerkan seluruh harta bendanya. Para pedagang memamerkan dan memunculkan harta benda. Para syair menyampaikan syair-syair terindahnya sehingga ditulis dengan tinta emas, ditempelkan dalam sebuah kanvas. Begitu juga dengan dukunnya, dukun yang terhebat nanti akan ditanyakan apakah terjadi atau tidak terjadi suatu kegiatan dan pelaksanaan. Lalu kenapa ini pada hari ini sekarang setelah Rasulullah diutus menjadi hari Jumat? Kenapa Bapak dan Ibu sekalian menjadi hari Jumat? Lihat Quran surat yang ke-62
kedua yaitu surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman. Di situ adalah alladzina, dalam Al-Qur'an disebutkan ada 1080 kalimat yang berbentuk alladzina. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini disebut hari Jumat, tempatnya kita berkumpul, tempatnya kita mengadakan pengajian? Ternyata Jumat itu mengandung 3 esensi, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Yang pertama adalah tempatnya untuk berkumpul. Yang kedua, bukan saja berkumpul, tetapi untuk memberikan sebuah penguatan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan sebuah solusi. Solusi tidak akan selesai dengan demo. Solusi tidak akan selesai dengan arogan, tetapi solusi bisa diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari sebuah solusi, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Hadirin yang berbahagia yang saya hormati dan saya banggakan, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin tanya, Rasulullah ini punya berapa istrinya? Hitung aku. Punya berapa istrinya? Punya berapa istrinya? 4. Rasulullah punya berapa anaknya? Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Rasulullah itu istrinya ada 11. Siapa istri yang pertama? Istri yang pertama adalah Khadijah. Berapa perbedaan Siti Khadijah dengan Rasulullah? 15 tahun perbedaannya. Tuan siapa? Tuan istrinya. Dari mana Bapak Ibu tahu? Nah, bagaimana terjadinya pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada saat itu Siti Khadijah ketika Rasulullah pulang berdagang selalu menceritakan, waduh, Rasulullah sopan bahasanya, jujur perbuatannya, ketika untung disampaikan untungnya. Ternyata curhatan-curhatan ini terdengar oleh sahabatnya, oleh stafnya yang bernama Nafisah. Nafisah tahu bahwa Siti Khadijah itu sangat mencintai dan menyayangi, terpesona oleh Rasulullah dengan kejujurannya, dengan kesopanannya, maka dia menjadi tim sukses. Bangsa kuali mana? Maka datanglah Nafisah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hai Muhammad, bagaimana kalau misalkan ada yang suka kepada kamu? Kata Nafisah. Rasulullah Muhammad menjawab, alhamdulillah, dia usianya lebih tua dari kamu 15 tahun, gak jadi masalah. Dia adalah tuanmu, gak jadi masalah. Yang jadi masalah, kata Rasulullah, dia suka gak padaku? Maka Nafisah pun datang lagi kepada Siti Khadijah. Maka Siti Nafisah ketika menyampaikan, ya Khadijah, bagaimana kalau ada yang menyukai terhadap kamu? Gak jadi masalah. Tapi ininya umurnya adalah lebih muda dari kamu, no problem, gak jadi masalah. Tetapi dia masih berondong, gak jadi masalah. Maka di sanalah tim sukses berperan. Tim sukses tidak membukakan aib. Karena Bapak dan Ibu sekalian, tim sukses menghargai satu sama lain. Disinilah peran tim sukses yang sangat bijaksana. Dia tidak membukakan bahwa Nabi Muhammad mencintai kepada Siti Khadijah, begitu juga sebaliknya. Tapi di sini berperan tim sukses untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik, tidak membukakan kekurangannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa nanti pada suatu saat kita akan menjadi orang yang muklis. Apa itu orang yang muklis? Orang yang muklis itu orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena kita banyak untuk membicarakan orang lain.
sehingga amal-amal perbuatan kita akan hancur lebur. Karena kita membicarakan hal-hal yang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi bagi kita sebagai guru PA. Jangan berburuk sangka, harus berhusnudzon. Ketika misalkan gaji terlambat, kita harus berhusnudzon. Ketika misalkan ini belum ada pengumuman kepala sekolah, harus berhusnudzon. Jangan sampai ini gaji lambat, waduh mau demo. Pengumuman kepala sekolah belum ada juga mau demo. Jangan kita berhusnudzon. Barangkali di sana Bapak dan Ibu sekalian kita belum pantas. Barangkali di sana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika misalkan kita menghadapi suatu permasalahan, apakah kita sabar ataupun tidak? Ketika kita diberikan untung, ketika diberikan kesenangan, lalu di sana timbul bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuannya adalah diuji dengan sabar, diuji dengan bersyukur. Nah, di sana berperan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jangan sampai segala permasalahan menjadi hal-hal yang akan melebar. Pada akhirnya kita akan timbul syuudzon. Pernah ada suatu kisah terjadi. Boleh disampaikan? Ada suami istri 10 tahun berumah tangga tidak punya anak. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Jangan teruskan Pak Ketua. Tiba-tiba istrinya datang ke dokter kandungan, menyampaikan bahwa dia sudah 10 tahun tidak punya anak. Ketika diperiksa oleh dokter kandungan, spesialis kandungan diperiksa, wah, ibu ini sudah terlambat 2 bulan. Senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Langsung dia telepon pada suaminya, halo, di mana kekasihku tercinta? Alhamdulillah, harapan dan keinginan kita sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata mami sudah 2 bulan terlambat. Oh, syukur alhamdulillah, kata suaminya. Ini yang kita nanti-nantikan, ini yang kita rindu-rindukan, ini yang kita idam-idamkan. Tapi bapak ini ada syaratnya, kata istrinya. Apa syaratnya? Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Jangan sampai siapapun ada yang tahu. Termasuk keluarga kita, jangan sampai ada yang tahu. Sebab kalau ini tahu, khawatir nanti ini enggak jadi. Oke, kata suaminya, enggak jadi masalah, no problem. Tiba-tiba 2 hari kemudian datanglah tukang PLN. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata ibu. Ibu ini katanya terlambat 2 bulan. Waduh, gara-gara si botak ini, gara-gara si gendut ini ngomong kepada tukang PLN bahwa saya sudah terlambat 2 bulan. Dia tidak konsisten, dia mengkhianati kesepakatan janji kita berdua, sehingga dibocorkan kepada petugas PLN. Tiba-tiba setelah petugas PLN pulang, datanglah suaminya. Di jalan lelah, bawa mobil macet di Baros, di sana macet, lelah, pulang sore. Tiba-tiba datang ke rumah, assalamualaikum, bukan dijawab waalaikumsalam. Kau dasar bongok, kau dasar gendut, dasar pendek. Waduh, habislah. Pokoknya malam awawe mamarahan eta doang kaleng romeng. Kumaha carana kaleng romeng ulah halus, ulah gandeng, ulah kasepa supaya halus. Kenapa ini ibu marah? Datang-datang bukannya memberikan minum, suruh istirahat dan lain sebagainya, langsung marah-marah. Bapak bilang ke petugas PLN bahwa ibu terlambat 2 bulan. Marahlah suaminya, langsung dia mendatangi petugas PLN. Kenapa kamu menyampaikan istri saya terlambat 2 bulan? Ini ada catatannya, Pak. Kata petugas PLN. Waduh, kata bapaknya ini dicatat lagi. Bagaimana catatan itu hapus? Gak bisa, kecuali bapak harus bayar. Kalau saya tidak mau bayar, bagaimana? Terpaksa punya bapak diputus. Kalau punya saya diputus, istri saya nanti pakai apa? Ya terpaksa harus pakai lilin. Istrinya suruh pakai lilin. Nah, ini gara-gara komunikasi bapak dan ibu sekalian, sehingga berburuk sangka itu boleh. Bisa saja berburuk sangka, tapi ada dalam satu hal.
tapi dalam satu hal. Punya pikiran buruk itu dalam satu hal boleh. Dalam hal apa itu Bujana? Pikiran buruk itu boleh, tapi hanya dalam satu hal, yaitu ketika meuyeuh cau kebal teuing. Badeng-badeng bikin cau buruk. Dalam pikirannya pasti buruk ya cau, karena meuyeuh cauna kebal teuing. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita hilangkan berburuk sangka supaya kita bertakwa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa kita harus beriman dan bertakwa? Supaya segala urusan dan permasalahan ada jalan keluarnya. Sudah berapa menit? Bapak Ibu yang berbahagia, karena mungkin waktunya juga sebetulnya ingin rasanya masih menyampaikan, tetapi waktu juga yang tidak memungkinkan. Terakhir, dalam sebuah kesimpulan ini, kami mengharapkan kepada guru PAI se-Kabupaten Pandeglang supaya kita menjadi pelopor bukan pengekor, supaya kita jadi pengikat bukan pengikut, supaya kita jadi perangkul bukan pemukul. Guru PAI harus menjadi pemersatu umat, bukan sebaliknya untuk memecahkan umat. Segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan. Masih banyak kurangnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Anak rusa jatuh ke jurang. Di jurang batunya sangat tajam. Akhirnya anak rusa itu meninggal. Buah jeruk, buah delima, buah nangka, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah pasti kita akan mandi lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim, khudna sofa dan makadar. Billahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.